Oke, baik, silakan. Semoga semuanya lancar. Terima kasih, selamat mulai. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dengan tema Pahlawanku Inspirasiku, hari Rabu tanggal 10 November 2021, siap dimulai. Siap, gerak. Laporan. Lapor, upacara bendera untuk memperingati Hari Pahlawan, hari Rabu 10 November 2021 siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Ibu Bapak, saudara anak, marilah kita untuk menghormati jasa para pahlawan. Kita hening cipta. Hening cipta mulai. Selesai. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan para pahlawan. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. Pesan pahlawan nasional Cuk Nyadin. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah, dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi, Ibu Bapak Guru karyawan, serta anak-anakku yang berbahagia, baik anak-anakku yang berada di sekolah tatap muka maupun mengikuti dalam pembelajaran jarak jauh melalui MS Teams, dan hari ini kita melalui Zoom. Begitu pula kami ucapkan juga selamat pagi untuk Bapak Ari, Pak Wawan, dan Bu Niken yang mengikuti kegiatan Kawah Kepemimpinan Belajar di Bandungan. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, ya, karena kasih-Nya hingga saat ini kita dianugerahi hidup sehingga dapat melaksanakan upacara secara virtual untuk memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2021 ini, yang bertema, tadi sudah dibacakan temanya dan ada di background saya, yaitu Pahlawanku, Inspirasiku. Terima kasih untuk petugas upacara dan juga tim IT sekolah, Pak Bara, Pak Mario, Pak Topan, Pak Damar, dan Bu Yudit. Meskipun di tengah masa pandemik ini, keterbatasan kita tetap memperjuangkan perasaan nasionalis dengan salah satunya menyelenggarakan upacara virtual ini. Ucapan syukur juga kepada Tuhan dan terima kasih kita kepada jasa pahlawan yang sudah sempatasnya kita lakukan, karena atas kuasa Tuhan dan perjuangan para pahlawanlah kita hari ini bisa menikmati indahnya kemerdekaan. Kenapa kita bersyukur?
Karena kalau kita melihat 2 hari yang lalu berita di daerah Afrika, Asia Tengah, itu usia kalian SMP itu diwajibkan untuk mengikuti yang namanya wajib militer seperti daerah Ethiopia, harus berperang melawan para pemberontak. Sedangkan kalian di sini tidak lagi melakukan hal itu, itulah yang harus kita syukuri. Maka kita percaya bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah datang begitu saja. Namun hal ini memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan pengorbanan yang luar biasa dari para pendahulu-pendahulu kita. Seperti pesan tadi pahlawan nasional Bung Tomo yang disampaikan pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya pada bulan November 1945. Pertempuran itu adalah pertempuran yang sangat luar biasa dan besar. Karena menurut catatan sejarah, korban yang tewas sebanyak antara 6.000 hingga 16.000 pejuang. Sedangkan dari personel tentara Inggris Britania Raya, India Britania Raya, itu tercatat sekitar 2.000 personil. Peristiwa pertempuran ini juga merupakan peristiwa yang besar bagi Inggris, dikarenakan selama pertempuran, baik Perang Dunia I maupun Perang Dunia II, Inggris tidak pernah mengalami yang namanya seorang jenderal itu terbunuh. Jenderal selalu dilindungi oleh anak-anak buahnya. Tetapi pada akhir Oktober, seorang jenderal Malabi terbunuh hanya oleh milisi Indonesia. Nah, ini yang membuat kemarahan dari pasukan Inggris yang ada di Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan ini kiranya tidak hanya sekedar diingat saja setiap tanggal 10 November dan berlalu begitu saja. Namun lebih daripada itu, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan itu yang tercatat gugur cukup banyak untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Kita terus lanjutkan dengan cara kita mengisi kemerdekaan ini dan memotivasi untuk kita selalu berjuang. Kalau dulu bangsa kita berjuang dengan mengangkat senjata, maka sekarang kita melawan berbagai permasalahan bangsa, seperti kemiskinan, bencana alam, narkoba, paham-paham radikal, dan termasuk yang sekarang ini kita berjuang melawan pandemik COVID-19 yang saat ini masih melanda dunia. Dan cukup membanggakan untuk kalian yang sudah berani untuk memutuskan mengikuti PTM, begitu pula terlibat dalam setiap kegiatan sekolah. Ini merupakan daya juang yang luar biasa untuk kalian. Semoga daya juang dari teman-teman ini juga dapat menularkan kepada teman-teman yang masih takut untuk beraktivitas. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, pandemi COVID-19 ini kemungkinan besar tidak akan hilang. Marilah kita berjuang dalam situasi apapun, meskipun dalam situasi yang sulit ini, kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apa yang menjadi cita-cita pendiri negara ini dapat kita wujudkan, sehingga kita menjadi negara yang maju, menjadi negara yang besar. Demikian untuk amanat hari ini.
nanti bisa ditulis pada tugas yang sudah disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Terima kasih. Upacara dilanjutkan. Siap, gerak. Pembacaan doa. Doa memperingati Hari Pahlawan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Maha Pengasih, hari ini Rabu tanggal 10 November 2021, kami memperingati Hari Pahlawan. Kami berdoa untuk para pahlawan dan pejuang-pejuang di masa kemerdekaan yang telah gugur. Semoga diberi tempat yang layak sesuai dengan kasih-Mu kepada mereka. Pada kami semangat daya juang belajar dan mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan selalu bangga menjadi generasi muda Indonesia. Berkatilah juga orang tua kami, guru, karyawan, dan semua peserta didik agar selalu dalam keadaan baik adanya. Kami juga berdoa untuk Bu Yudit yang hari ini berulang tahun. Semoga Bu Yudit diberkati oleh-Mu, sehat selalu dan panjang umur. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Fransiskus Asisi dan Ibu Magdalena Damen, doakanlah kami. Santa Maria Mediatrix, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada pembina upacara.
Upacara selesai dilanjutkan dengan adanya beberapa pengumuman. Baik, terima kasih untuk upacara sudah selesai. Terima kasih untuk yang bertugas, penyelenggara, juga untuk semua saja peserta.